Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramadanti dari Akomodasi Perhotelan 2018. Hari ini kita akan melakukan pelatihan Basic Accounting yang diselenggarakan oleh HRD Departemen Hotel UTC UNJ. Tujuannya adalah untuk memahami prinsip-prinsip dasar akuntansi dan dapat menggunakan dan menggali informasi penting dari laporan keuangan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Sebelum kita memulai pelatihan, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, langsung saja kita mulai pelatihannya. Kita mulai dengan penggolongan transaksi. Yang pertama ada transaksi internal. Apa sih transaksi internal? Transaksi yang dilakukan pihak perusahaan tanpa melibatkan pihak lain. Misalnya, perhitungan persediaan, menghitung pemakaian aktiva tetap. Lalu yang kedua ada transaksi eksternal, transaksi yang dilakukan dengan melibatkan pihak lain, misal pembelian, penjualan. Selanjutnya ada penggolongan akun. Di sini terbagi menjadi dua, ada akun real dan akun nominal. Yang terbagi ke dalam akun real adalah harta, utang, dan modal. Yang kedua ada akun nominal, di dalamnya ada pendapatan dan beban. Selanjutnya kita masuk ke persamaan akuntansi. Apa sih? Persamaan akuntansi adalah suatu persamaan yang menunjukkan jumlah harta kekayaan suatu perusahaan yang selalu sama dengan penjumlahan dari hutang dan modal perusahaan tersebut. Dengan formula yang lain, berarti jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan dikurangi dengan jumlah hutangnya atau kewajibannya, sama dengan modal pemilik. Kita ada unsur-unsur persamaan akuntansi. Yang pertama ada aktiva. Aktiva adalah daftar kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan. Kedua ada hutang. Hutang adalah kewajiban perusahaan untuk membayar kepada pihak lain sejumlah uang atau barang atau jasa di masa mendatang akibat transaksi di masa lalu. Selanjutnya ada modal. Modal ada bukti penyertaan dan kepemilikan dari pihak-pihak yang telah menanamkan uangnya di dalam perusahaan. Setelah sedikit pengantarnya, mari kita coba memberi tanda silang kepada kolom yang sesuai. Seperti nama akun kas, apakah termasuk dalam hutang, modal, pasifa atau beban. Surat berharga, wesel tagih, piutang dagang, perlengkapan, peralatan, kendaraan, goodwill, wesel bayar, utang dagang, modal, prive, pendapatan servis, beban gaji, beban iklan, beban sewa, dibayar di muka, pendapatan komisi diterima di muka, pendapatan jasa yang masih harus diterima. Silahkan dikerjakan. Sudah selesai pencocokannya. Nah, pada slide selanjutnya kita baru akan mengenal unsur-unsur persamaan akuntansi ini. Yang pertama ada aktiva. Yang termasuk dalam aktiva adalah kas, piutang, perlengkapan kantor, peralatan kantor, kendaraan, dan gedung. Apa sih yang dimaksud dengan kas? Kas adalah alat pembayaran yang dimiliki perusahaan dan siap digunakan seperti cek kontan dan uang tunai. Yang kedua ada piutang. Piutang adalah hak perusahaan yang masih dibawa oleh pihak lain seperti tagihan atas penjualan, tagihan kepada karyawan atas pinjaman yang ke perusahaan. Yang ketiga ada perlengkapan kantor. Barang atau bahan perlengkapan aktivitas perusahaan yang biasanya berumur pendek kurang dari 1 tahun yang habis karena pemakaian seperti tinta, kertas, dan lain sebagainya. Yang keempat ada peralatan kantor, adalah yang dimiliki perusahaan dan digunakan dalam operasi jangka panjang seperti meja, kursi, dan selanjutnya ada kendaraan. Kendaraan yang dimaksud adalah alat transportasi yang dimiliki perusahaan dan digunakan dalam operasi. Yang terakhir ada gedung. Yang dimaksud dengan gedung adalah gedung permanen yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan untuk aktivitas rutin. Selanjutnya ada unsur-unsur persamaan akuntansi dalam pasifa. Yang termasuk dalam pasifa adalah hutang usaha dan modal atau modal saham. Yang disebut hutang usaha adalah kewajiban untuk membayar sejumlah uang, barang atau jasa kepada pihak lain yang timbul akibat transaksi yang dilakukan perusahaan di masa lalu. Yang dimaksud dengan modal saham adalah menunjukkan setoran harta pemilik kepada perusahaan yang sekaligus sebagai bukti kepemilikan. Setoran harta dapat berupa uang tunai ataupun harta lain seperti mesin, tanah, gedung, dan sebagainya. Selanjutnya ada unsur-unsur persamaan akuntansi pengurangan modal. Ada yang disebut dengan prive, adalah pengambilan uang perusahaan oleh pemilik perusahaan untuk kepentingan pribadi.
Selanjutnya masih dengan unsur-unsur persamaan akuntansi, untuk pengurangan laba ditahan disebut dengan dividen adalah bagian dari laba usaha perusahaan yang dibagikan kepada pemilik perusahaan atau pemegang saham sebagai imbalan atas setoran modal pemilik. Aktivitas pembagian dividen hanya dilakukan di dalam perusahaan berbentuk serangan terbatas. Perusahaan berbentuk serangan atau firma tidak menggunakan akun dividen. Selanjutnya ada unsur-unsur persamaan akuntansi penambahan modal yang disebut dengan pendapatan adalah kenaikan modal perusahaan yang timbul akibat penjualan produk perusahaan. Istilah pendapatan biasa digunakan oleh perusahaan jasa, sedangkan perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur lebih banyak menggunakan istilah penjualan atau sales untuk menampung transaksi yang sama. Selanjutnya ada unsur-unsur persamaan akuntansi pengurangan modal disebut dengan beban. Adalah pengorbanan ekonomis untuk memperoleh barang atau jasa yang manfaatnya dinikmati hanya dalam waktu 1 tahun atau 1 periode akuntansi saja. Dengan kata lain, beban adalah biaya yang manfaatnya hanya dalam waktu 1 tahun atau biaya yang tidak memiliki manfaat lagi di masa mendatang. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh ya. Setelah tadi yang diisi pada kolom sudah banyak yang benar, lalu kita masuk ke dalam contoh. Sini persamaan dasar akuntansi dibuat untuk mengikuti perubahan yang terjadi dalam aktiva, utang, dan modal pemilik yang timbul dari transaksi keuangan. Karena kita masih basic, maka contohnya juga masih ringan ya. Kita mulai contoh yang pertama dalam 3 digit di belakang angka. Yang pertama soalnya adalah Tuan Amin membuka usaha pengangkutan. Untuk memulainya, ia menyetor uang tunai sebesar 10.000. Nah, di sini yang dimaksud dengan aktiva adalah kas. Kasnya berarti masuk 10.000 dan yang termasuk dalam pasiva adalah modal pribadinya 10.000 juga. Selanjutnya contoh yang kedua, untuk memperbesar aktivanya, Tuan Amin atas nama perusahaan menarik pinjaman dari bank uang tunai sebesar 7 juta. Karena 3 angka di belakang koma jadinya 7.000 ya. Karena tadi kasih udah masuk 10.000, lalu karena minjam kepada bank 7 juta, jadi 10.000 ditambah 7.000 jadi totalnya sebesar 17.000. Lalu modal pribadinya tetap 10.000 dan ada utang bank sebesar 7.000 atau 7 juta. Selanjutnya, contoh yang ketiga, Tuan Amir atas nama perusahaan membeli kendaraan bermotor dari Jogja. Motor seharga 10 juta 750.000 karena di 3 angka di belakang koma jadi 10.750 yang dibayar tunai dari uang perusahaan. Maka aktivanya kasnya 10.000 dan 7.000 tadi karena utang bank jadi ada 17.000, lalu karena ada pembelian motor sebesar 10.750 jadi sisa kasnya 6.250 dan kendaraan bertambah 10.750 dan dalam pasiva modal pribadinya tetap 10.000 dan ada utang bank yang tadi tetap sebesar 7.000. Setelah tadi kita mencoba beberapa latihan, sudah sedikit mengerti yang mana kas, yang mana aktiva, yang mana pasiva. Lalu sekarang kita masuk ke laporan keuangan. Namun untuk penerapannya, percobaannya nanti itu akan di pertemuan selanjutnya. Sekarang kita hanya pengantar saja, yaitu pengertian laporan keuangan utama yang dihasilkan dari proses akuntansi. Yang pertama dan neraca. Dibuat dengan maksud untuk menggambarkan posisi keuangan suatu organisasi pada suatu saat tertentu. Yang kedua adalah beruji, menggambarkan hasil-hasil usaha yang dicapai dalam satu periode dan waktu tertentu. Yang ketiga adalah kewajiban, utang yang harus dibayar oleh perusahaan dengan uang atau jasa pada suatu saat tertentu di masa yang akan datang. Kewajiban dilaporkan dalam neraca menurut urutan saat pelunasannya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf karena kita masih sama-sama belajar. Sedikit penambahan dari saya, jangan malu untuk terus belajar, jangan ragu untuk bertanya dan jangan takut untuk mencoba. Saat menuliskan laporan pasti sering terjadi tidak balance. Jangan takut untuk mencoba dan jangan takut untuk bertanya kepada orang yang lebih expert di bidangnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.